Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dalam hadis qudsi dikatakan, al insanu sirru wa ana sirruh. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya, kata Allah. Maka yang namanya insan ini ada dua bahasa, ada dua arti. Yang pertama arti secara syariat, yang kedua arti secara hakikat. Jadi yang namanya insan secara syariat itu adalah batang tubuh, sedangkan insan secara hakikat itu adalah rohaniyah. Jadi secara syariat insan itu bahasanya itu bahasa tubuh, secara hakikat insan itu adalah rohaniyah. Maka kita mengambil kesimpulan, ambil kepada hakikat, insan itu adalah ruhani. Maka inilah yang dikatakan rahasia Allah. Maksudnya apa? Tempat kenyataan Allah, tempat tajallinya Allah, kenampakan Allah, wujud Allah, sifat Allah. Inilah yang dikatakan laisa, yang bernama Muhammad. Lain, bukan Nabi Muhammad tapi Nur Muhammad. Ini yang bernama Nur Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang bersifat wujud, wujudnya pada Nur Muhammad. Dua nama tapi satu wujud dalam satu rahasia. Roh inilah sifat Allah, roh inilah kenyataan Allah, roh inilah rahasia Allah. Rahasianya Allah, sifat Allah pada insan. Maka bernyata lagi kepada Adam batang tubuh, bernyata kepada insan yang secara syariat batang tubuh ini. Maka dinamakanlah manusia. Maka ketika ruhani tidak masuk ke batang tubuh, bukan dinamakan manusia insan, tapi dinamakan jenazah atau mayat. Karena ruhani inilah yang masuk kepada batang tubuh, ada dengan batang tubuh, maka dinamakanlah insan. Tapi ketika ruhani ini tidak ada di dalam batang tubuh, maka bukan insan namanya, tapi jenazah atau mayat. Kalau ruhani saja namanya hantu. Jadi seperti gula dengan manisnya. Manis itu adalah zatnya, sifatnya adalah gula. Zatnya manis, sifatnya gula. Ini kan kelihatan dua, tapi dalam satu wujud. Wujud hakiki adalah si gula, zat hakiki. Wujud majasi adalah kebalik. Wujud hakiki adalah si manis, wujud majasinya adalah gula, karena dia sudah berbentuk sama dengan alam semesta. Alam semesta dan seluruhnya meliputi, ini adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Nah, ini yang muhaddas ini, yang bentuk-bentuk ini adalah wujud bayangan, mumkinul wujud, wujud majasi, wujud yang diadakan. Kelihatannya ada tapi tidak ada pada hakikatnya. Ada namun tiada, lain namun tiada lain. Karena Allah itu zohir, Allah itu batin, Allah itu awal, Allah itu akhir. Maka ruhullah wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku hembuskan sebagian ruhku. Ruh ini menurut paham ahlu sunnah wal jamaah itu bukan makhluk, bukan juga Tuhan. Maka ruhani inilah yang bernama Muhammad. Inilah yang bernama Muhammad Rasulullah. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal daripada Nur Muhammad ini, karena semua daripada sahabat Nabi menyaksikan Nur Muhammad pada batang tubuhnya, di dalam rahasia batang tubuhnya. Maka kata syair Kalimantan, Datuk Sanggul, beliau mengatakan, jangan susah mencari bila ada di dalam bambu. Jangan susah mencari Allah, rahasia Allah ada pada batang tubuh. Di dalam itu ruhani, itulah yang bernama Muhammad. Al insanu sirri wa ana sirru, di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini di atasnya hadis sahih, di bawahnya Al-Quran. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Ini hadis qudsi. Jadi siapa yang mendoibkan hadis qudsi? Yang mana orangnya? Siapa yang mengatakan hadis qudsi tidak dipakai?
Siapa yang mengatakan hadis qudsi itu begini-begini? Enggak. Kita yang tidak paham, kita yang menyalah-nyalahkan orang. Yang mana dikatakan hadis qudsi ini firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Maka perlu dipahami tadi, al-insanu sirru wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, rahasia itu sifatku, sifatku tiada lain daripada aku. Nah, jadi jangan sampai kita salah dalam memahami. Zat itu yang laisa kamitslihi syai', sifat itu masih laisa bernampak kepada batang tubuh, kepada asma. Geraknya asma ini, geraknya batang tubuh adalah af'al. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang sementara kita ini belum lagi sempurna keilmuannya daripada syariatnya, daripada thariqahnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Terkadang kita mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, mengkaji ilmu hadis, ilmu Al-Quran, kita baru bermodalkan bahasa ilmu lugo, ilmu bahasa Arab, berani mengomentari Al-Quran, berani menyalahkan orang. Sementara orang-orang yang mengkaji, mentafsir Al-Quran itu harus memiliki beberapa bidang ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balago, ilmu mantiq, ilmu ma'ani, ilmu wahbi, ilmu bayan, ilmu laduni juga perlu, ilmu nubuah perlu. Orang-orang zaman sekarang melihat Al-Quran, bermodalkan terjemahan Al-Quran, berani mentafsirkan Al-Quran, berani mentafsirkan hadis. Sementara al-ulama warasatul anbiya, ijma' para ulama daripada nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in sampai kepada ulama warasatul anbiya sekarang, beliau-beliau hanya mengutip pendapat-pendapat di kalangan para ulama, bukan menafsirkan Al-Quran. Makanya masalah-masalah syariat, mazhab-mazhab sudah diatur, adalah 4 mazhab ada dalam Ahlus Sunnah: Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Itu tinggal dikerjakan syariat ini kepada batang tubuh. Ilmu syariat itu hanya batang tubuh. Orang mengaji ilmu syariat daripada usia balik sampai dia umur 70 tahun, nenek-nenek, kakek-kakek sudah tidak punya gigi, ilmu syariat terus. Ilmu syariat ini untuk memperbaiki jasmani. Tidak ada ceritanya kita mempelajari ilmu syariat terus sholat khusyuk, tidak ada. Ilmu sholat khusyuk itu ada di ilmu hati, ilmu thariqah namanya. Ilmu ketuhanan, ilmu rohani ada di ilmu hakikat. Sempurna ketiga-tiganya, syariat, thariqah, hakikat, namanya makrifat. Jadi 4 ini tidak bisa dipisahkan. Seperti mana 4 komponen di dalam diri kita. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ada alif, lam, ha, mim, dal. Alif, sin, lam, mim. Ini semua sempurna. Tapi kalau kita ini, maka tadi Allah Ta'ala dengan Muhammad, Allah itu nama zat, nama dari zat. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah sifat, nama dari sifat. Maka nyatanya sifat ini karena masih laisa, nyata kepada batang tubuh Adam. Adam siapa? Lain Nabi Adam, bukan Nabi Adam. Ini loh, rupa-rupa ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini namanya Adam. Tapi ketika dia telah mengenali dirinya bahwa dia Adam, dia itu diadakan, mumkinul wujud diadakan. Ternyata apa-apa yang diadakan itu pada hakikatnya tidak ada. Kelihatannya ada namun tidak ada. Lalu apa semua ini? Wujud-wujud khoyal. Ini semua khoyal. Makanya dikatakan dunia itu sihir yang nyata. Wa mal hayatad dunya illal mata'ul gurur. Dunia itu tiada lain daripada permainan dan senda gurau. Jadi ilusi, perasaan, emosi, dendam, dengki, iri, cinta, rindu, ilusi itu ilusi yang nyata. Sehingga ketika kita bertahan di perasaan ini, maka kita masih tertahan di rasa Adam. Sehingga kita sholat tidak sesuai dengan kaidah, wudhu tidak sesuai dengan kaidah. Maka yang turun naik ini, ruh itu ingin dikenal, sehingga nasab dia kepada batang tubuh menjadi nyawa,
Ketika naik ke mata bisa melihat, ketika naik ke telinga bisa mendengar, ketika naik turun dia namanya nafas, ketika berbicara namanya kalam. Ini ruh. Ketika berkehendak namanya hati. Yang mana di batang tubuh kita tidak pernah tidur adalah nafas. Ini loh, nafas ini kezohiran ruh, nafas ini kenyataan ruh. Ini loh, apa zikirnya? Ini 24 jam 24 jam sholat tidak putus-putus. Ini nafas ini. Nah ini nih, naik turun, naik pujinya hu, turun pujinya Allah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kita tidur, dia tidak tidur. Ini Nur Muhammad Ahmad Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud di sini Rasulullah secara hakikat. Rasulullah secara hakikat. Maka yang dinamakan Muhammad Rasulullah itu Nur Muhammad. Diadakan para nabi, diutus para nabi. Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW untuk memperkenalkan adanya Allah melalui Nur Muhammad. Makanya dua kalimat syahadat itu ada asyhadu alla ilaha illallah. Muhammad naik saksi menyatakan aku daripada Allah. Kemudian Allah mengatakan aku ingin dikenal, aku wujud kepada Muhammad. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Maka orang-orang tua kita ini ilmu tua. Kalau di Nusantara itu namanya ini ilmu tua. Untuk apa kita diciptakan, dijadikan untuk apa kita diadakan, di mana kita sekarang, mau kemana kita? Kalau bahasa Jawanya itu sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Nah kalau Jawa dulu itu namanya ilmu sastro jendro pangruatin diu, itu kalau Jawanya ya. Nah makanya ini semua betul-betul kebangkitan spiritual Nusantara perlu dibangkitkan. Akan tetapi ketika bangkit spiritual Nusantara, jangan sampai kita meninggalkan syariat. Syariat itu kenyataannya pada batang tubuh. Kalau kita tinggalkan syariat, ada yang berani mengatakan saya mau tinggalkan syariat, berarti kamu tuh hantu. Kamu tidak punya jasad kah? Kalau kamu mengatakan saya mau tinggalkan syariat, jangan makan, jangan pakai baju, bertelanjang sana. Pergi ke Bali baku sempak, bersempak sana, telanjang, jangan pakai baju, jangan pakai celana. Jangan makan, jangan tidur, jangan apa-apa. Katanya meninggalkan syariat. Syariat itu tidak hanya di dalam hukum. Syariat itu gawian batang tubuh. Ini juga orang-orang yang mengkaji hanya syariat saja, tidak hakikat. Emangnya kita robot? Emangnya kita robot? Kita ini punya ruh. Ini bahasa syariat kita ya, bahasa kenyataan kita. Jadi orang-orang yang hatinya berilmu, dia tahu ilmu syariat tidak dianunya, dia menafikan syariat, dia menafikan hakikat, dia mau sampai na edewe. Kalau bahasa Jawanya itu sakar PDW, semaunya. Nah, ada juga orang banyak beramal, banyak berzikir, banyak sholat, banyak amal-amalnya, naik haji tiap tahun, umroh tiap tahun, tapi dia merasa dia yang membuat, dia merasa dia yang beramal, dia merasa dia yang bersedekah. La yasalu sholata illa bi ma'rifatillah. Melihat Allah itu bukan hanya di akhirat. Barang siapa buta matanya di dunia, maka dia akan buta di akhirat. Jangan sampai kita ini tidak mati sebelum mati. Mutu qobla anta mutu. Kalau bahasa Jawanya mati sakjroning urip, mati di dalam kehidupan, hidup di dalam kematian. Orang-orang yang sudah mampu untuk mati di dalam kehidupan, maka kelak nanti dia akan hidup di dalam kematiannya. Tapi orang-orang seperti kita ini yang baru seperti mayat berjalan, seperti hewan. Apa sih manusia? Manusia itu hewan. Manusia itu hewan yang diberi akal. Nah inilah yang mana itu. Nah ketika pengakuan diri, padahal kita memegang amanah, memegang janji di alam alastu, di alam rohim kita berjanji, di alam malakut kita berjanji, di alam Nur Muhammad juga berjanji juga. Apa janjinya? Sehingga kenapa
seluruh gunung-gunung, seluruh langit dan bumi, tidak ada yang mampu mengemban amanah ini. Apa amanahnya? Utang kita kepada Allah untuk mengembalikan, menyatakan, menzohirkan kenyataan Allah. Akui haknya Allah. Mengaku Allah Fir'aun, tidak mengakui hak Allah kufur. Apa? Lalu Fir'aun itu bagaimana caranya dia bisa dikatakan Fir'aun? Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Akunya itu akunya Fir'aun. Kalau Syekh Mansur Al-Hallat ana al-haq, ana al-haq, ananya itu akunya Allah, akulah sang kebenaran. Nah, itu bukan Syekh Mansur Al-Hallat yang mengatakan ana al-haq. Syekh Mansur Al-Hallat pada saat itu fana dalam keadaan hal, sehingga Allah Ta'ala tajalli berkalam kepada kalamnya Syekh Siti Jenar, kalamnya Syekh Mansur Al-Hallat mengatakan ana al-haq. Makanya ada para ulama-ulama di Nusantara menyesatkan Syekh Siti Jenar. Orang itu ulama bukan ulama itu tidak paham. Jadi sebenarnya saudara-saudara, para ustadz-ustadz, para kiai, para ulama, mudah-mudahan kita bisa sama-sama, kalau tidak tahu dikaji, kalau tidak tahu bertabayun, lebih bagus daripada wali Allah kita sesat-sesatkan kanan kiri, tidak tahu perkaranya, tidak hidup pula di zaman itu, disesatkan pula Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu Sayyid Abdul Jalil, itu zuriatun Nabi. Beliau, kita siapa mau komentar-komentar beliau? Beliau itu bukan hanya ilmu makrifat, beliau juga ahli fikih, ahli nahwu, hafiz Quran, ahli solat, ahli tahajud beliau itu. Tapi ketika kita mendengar suatu peristiwa-peristiwa cerita yang di masa lampau yang kita tidak ada di masa itu, mendengar menelan mentah-mentah, inilah perkara-perkara yang menjadikan fitnah, saudara-saudaraku. Kita terkadang tidak mengalami hal itu, kejadian itu, kita tidak ada di situ. Berani menghakimi orang, berani menyesatkan orang, ini kan berbahaya. Sehingga ketika amalan-amalan kita merasa kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita merasa yang bersolawat, kita beribadah, kita yang merasa beribadah, padahal jelas-jelas sifat ma'ani itu sifatnya Allah. Sifat ma'ani pada diri, ada pada insan, ada pada Nur Muhammad, ada pada ruh. Kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu dalilnya. Maka inilah dari mana sifat ma'ani sudah dibahas kemarin, dari sifat ma'nawiyah daripada zat. Sifat ma'ani ini daripada sifat. Maka orang-orang yang merasa dirinya solat itu diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat, celaka bagi mereka yang solat, karena dia lupa, karena dia tidak tahu, karena dia tidak ingat akan diri Allah. Siapa yang solat pada saat itu? Aqimis sholat li zikri, dirikan solat untuk mengingatku. Diri yang solat untuk mengingatku, diri situ dirinya Allah Ta'ala melalui tajallinya Nur Muhammad kepada nampak kepada batang tubuh. Jadi yang menyembah adalah tubuh, yang disembah yang dipersembahkan adalah nyawa, yang disembah rahasia. Jadi memang al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah yang disembah itu ahad, tunggal. Jadi kata-kata seperti hamba bersatu dengan Tuhan itu tidak ada. Hamba bersatu dengan Tuhan baru kita mengatakan kita ini hamba, menisbatkan kepada jasad, mengatakan kita bersatu dengan Tuhan, bukan begitu. Tidak begitu. Kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Secara syariat kita ada, secara kenyataan kita ada, secara hakikat la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Selalu ditanya mana dalilnya, mana dalilnya. Berapa kali saya keluarkan Quran surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu huwal akhiru huwaz zahiru huwal batin. Kata Allah, aku yang awal, aku yang akhir, tiada berawal, tiada berakhir, tiada berpermulaan, tiada berpengakhiran. Aku yang zohir,
Aku yang maha zohir, kata Allah, aku yang maha batin. Cuma kalau dipisah-pisah, yang zohir saja, yang bayangan itu, wujud majasi itu, hanya itu saja dikatakan bahwa itulah Allah, itu salah. Jadi harus keempat-empatnya, yang awal, yang akhir, yang zohir, yang batin. Sehingga ketika fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kamu menghadapkan wajah Muhammad, di situ adalah wajah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tuh, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Wahai Muhammad, ketika umatmu bertanya di mana aku, kata Allah, katakan aku tuh dekat. Fa inni qarib, aku tuh sangat dekat. Fa inni tuh aku itu sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi betul-betul orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, untuk liko kepada Allah, itu betul-betul mematikan rasa keakuan dirinya, meleburkan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini lebur bertemu dengan Allah, Isra wal Mi'raj. Sehingga ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini yang berkata siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Sifat Allah. Sifat Allah memuji kepada zat Allah, zat Allah menyaksikan sifatnya. Sebenarnya kunci-kunci ilmu ma'rifat, ilmu tauhid itu sebenarnya ada di dua kalimat syahadat. Ketika syahadat kita belum benar, jangan mengaku Islam, jangan mengaku terus memberikan dalil kepada orang-orang. Innad dina indallahil Islam, agama yang diterima hanya Islam. Emang kita ini sudah Islam kah? Kita sudah Islam. Apa itu Islam? Hah? Apa itu Islam? Apakah hanya sholat saja 5 waktu disebut Islam? Apakah hanya berhaji disebut Islam? Apakah hanya yang berzakat disebut Islam? Nanti dulu. Islam itu Islam di mata Allah, Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia. Banyak kok orang-orang yang sudah berhaji, banyak orang-orang yang menyebut syahadat, tapi dia tidak tahu hakikat syahadat itu sendiri, tidak tahu apa hakikat solat itu sendiri. Dikiranya solat itu menyembah. Apa yang kau sembah? Solat itu bukan menyembah. Solat itu mi'raj, pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Mana dalilnya? As-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'raj orang-orang beriman. Solat itu pertemuan orang-orang beriman kepada Allah. Maka solat itu adalah penghubung. Solat itu as-solah, wasilah, penghubung, bukan menyembah. Solat itu bukan menyembah. Solat itu adalah mi'raj, pertemuan. Makanya apa kata Rasulullah? Penyejuk mataku ada di dalam solat. Solat pun itu ada 4. Ada solat secara tubuh, ada solat secara hati, ada solat secara hakikat nyawa, ada solat rahasia. Jadi jangan kita sombong, jangan kita merasa bahwa saya itu tidak pernah lagi solat-solat seperti begitu 5 waktu, saya tidak perlu lagi begini-begini karena saya sudah 24 jam sudah solat. Iya, ini kan solat hakikat. Solat syariatnya mana? Ada juga yang penting kita itu meskipun belum bisa solat, meskipun belum sempurna solat, jangan pernah menafikan solat secara syariat, karena ini syariatnya baginda Nabi. Meskipun kita belum ada kemampuan untuk beribadah, maksudnya ini secara syariat dimampukan oleh Allah. Meskipun belum ibadah, belum apa-apa, tapi jangan nafikan syariat. Ini ada orang mentang-mentang mengkaji ilmu ma'rifat, tidak mau lagi beristri, tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi ini itu. Tidak begitu juga, keles. Kecuali memang tirakat, disuruh oleh guru mursyid, disuruh untuk petunjuk, untuk tirakat, mujahadah, ada tugas, oke. Tapi ini dengan nafsu kita sendiri, dengan bermodalkan bisikan-bisikan goib. Bisikan goib apa? Kalau ada bisikan goib, wah itu sana ada motor itu, ini motornya Allah ini motornya Allah ini, bisa diambil ini, kan motornya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Kemudian mendengar bisikan, wah ini motornya Allah, bisa mencuri dong. Nah ini orang keblinger,
karena menafikan syariat. Nah, inilah orang-orang zindik, orang-orang Jabariyah. Orang-orang zindik ini begini. Jadi secara memang kita bicara ini untuk kepada diri kita. Tidak mesti, tidak perlu antum-antum semua, saya dengarkan YouTube ini, menyebarkan ke orang-orang, menjadikan dalil seperti ini kemudian berdebat. Tidak perlu seperti itu. Ilmu ma'rifat itu bagaikan emas. Ketika dia minta, bertanya, kasih tahu. Kalau tidak bertanya, jangan dikasih tahu. Diam saja, berdiam. Diam dalam penyaksian. Berdiam itu ada dua. Ada diam yang tahu berisi, ada diam mau berak. Diam-diam dia diam terus, ternyata mau berak. Jadi diam itu ada emas, ada itu diam itu tai. Nah, jadi begini, kita kembali lagi. Ketika seseorang itu sudah mesra musyahadahkan kepada Nur Muhammad, terus menerus dapat warid, diberikan Allah Ta'ala warid, terus menerus memusyahadahkan Allah, menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, batinnya, zohirnya Allah menyaksikan Nur Muhammad, maka tidak akan hancur tubuhnya, tidak akan dibakar tubuhnya, tidak ada sesuatu yang mampu menyakiti dirinya. Karena apa? Haram alam semesta, haram api neraka, haram semuanya untuk menyakiti yang Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini asal mula segala kejadian. Nur Muhammad itu bukan cahaya di sana diambil ditarik ke diri diisi, bukan labaga. Bukan cahaya kita ambil hipnotis begini atau fokus, oh titik fokus cahaya merah, ambil itu Nur Muhammad itu bukan lain Nur Muhammad. Nur Muhammad, nur itu bukan cahaya, an-nur bukan cahaya, tapi nur di sini adalah kenyataan. Nur di sini terang, jelas, bernampak, itu nur. Kalau nurul itu cahaya. Kalau nur itu terang, benderang, nampak dia. Lebih nampak daripada matahari nur itu. Itu nur, bukan nurul lain. Nurul itu cahaya. Oh, kenapa nama YouTube-nya Pangeran Cahaya? Itu kan kiasan. Pangeran Cahaya. Pangeran Cahaya itu siapa? Pangeran Cahaya itu yang Maha Ruang itu zat. Zat ilahi. Maha Ruang. Pangeran Cahaya. Siapa raja cahayanya? Rabbul Izzati. Maka di dalam hadis qudsi, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah af'alku, tapi sembahlah aku, Rabbul Izzati. Rabbul Izzati bernyata kepada nurnya yang aku itu siapa? Yang meliputi segala sesuatu. Yang mana orangnya? Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Muhammad awal pada nyawa kita, Muhammad akhir pada hati kita, Muhammad zohir pada batang tubuh kita, Muhammad batin pada batinnya Muhammad, yaitu Maha Ruang. Lengkap. Inilah yang bernama Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah. Maka orang-orang seperti ini sebelum dikubur lenyap, setelah dikubur lenyap, moksa, kalau bahasa Makassar malayangi. Jadi inilah orang-orang yang sukses. Tapi di situ disuruh pilih, mau moksakah, mau tidakkah? Orang-orang yang sudah tajalli Allah Ta'ala, orang-orang yang sudah tahalli, kemudian Allah Ta'ala tajalli di situ, dia sudah tidak ada keakuan Adamnya sama sekali, habis mati semati-matinya, diam sediam-diamnya. Yang bergerak hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang berbicara hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Tajalli full ke situ, maka dia mempunyai tajalli sifat jaisnya Allah. Mau-maunya dia mau mati kapan, dia mau di kuburan, mau sebelum dikubur hilang kapan, terserah dia aja. Dia kalau mau kaya terserah dia, mau miskin terserah dia. Nah, itulah tajalli sifat jaisnya Allah, mau-maunya Allah. Allah yang punya, Allah yang punya hak. Maka begini saudara-saudaraku, pahami semua itu rukun-rukun Islam, syarat Islam.
Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ada secara syariatnya, ada secara hakikatnya. Kalimat syahadat secara syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Kalau mau disimpelkan lagi, syahadat secara syariat apa? Syahadat secara hakikat apa? Salat secara syariat apa? Salat secara hakikat apa? Puasa secara syariat bagaimana? Puasa secara hakikat bagaimana? Zakat secara syariat bagaimana? Zakat secara hakikat bagaimana? Haji secara syariat bagaimana? Haji secara hakikat kayak bagaimana? Kenapa harus 2, Mas? Kenapa enggak satu aja gabung begitu? Kita itu kan ada jasmani, ada rohani. Jasmani terbagi 2, rohani terbagi 2. Maksudnya kedudukannya jasmani sama hati itu satu. Diri zohir namanya. Diri batin itu rohani dengan sir atau rahasia. Jadi rohani nyawa dengan rahasia. Nyawa dengan rahasia itu diri batin. Kalau diri zohir tubuh dengan hati. Diri batin nyawa dengan rahasia. Jadi hati tubuh, hati, nyawa, rahasia. Inilah orang-orang yang sudah betul-betul kenal dengan diri Nur Muhammad. Inilah insan kamil. Insan kamil. Kalau insan kamil mukamil itu baginda Nabi. Kalau orang-orang yang mengenal Nur Muhammad kemudian meneruskan kepada zat Allah sampai ke Rabbul Izzati, kemudian bertahan, keakuannya sudah lepas, sudah hilang, maka inilah yang bernama insan kamil. Ketika dia alim secara syariat, alim secara hakikat, inilah al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu bukan hanya mondok 15 tahun, bukan hanya hafal Al-Qur'an, bukan hanya kitab-kitab semua dihafal, bukan. Tapi secara hakikat dia juga paham. Dia sudah lebur. Dia mengerti ilmu-ilmu tarekat, dia mengerti ilmu hakikat, dia mengerti makrifat. Namanya kan pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu mewariskan ilmu, kepahaman. Ilmu itu apa? Ilmu itu paham. Ilmu itu tahu, kepahaman yang diwariskan oleh baginda Nabi. Ulama-ulama yang paham tentang keempat-empat yang dibawa baginda Nabi, syariat, thariqah, hakikat, makrifat, itulah al ulama rasul anbiya. Itulah ulama rasyid. Kalau ulama su'u, ulama buruk, ini yang paling ditakuti Rasulullah daripada Dajjal. Bayangkan itu. Karena kenapa? Ulama-ulama yang misal ulama-ulama su'u pakai sorban, pakai jubah, bajenggot, naik haji tiap tahun, tapi apa? Membodohi umat untuk memperkaya dirinya, sehingga dia mengajari umat, dia pun tidak tahu. Dia tidak tahu perkara-perkara yang dibicarakan. Ini ulama su'u, ulama buruk, mengajarkan hanya tentang pahala, hanya tentang surga saja, tapi tidak diketahui pahala itu makhluk, surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Segala apapun yang selain daripada Allah itu makhluk. Kita tidak nafikan ada surga, ada neraka. Secara syariat ada, secara hakikat ada. Oke. Tapi kalau kita ini beribadah hanya karena surga, hanya karena neraka, itu tuh makhluk. Apa kenikmatan yang paling besar? Apa kenikmatan, apa keindahan, apa yang paling indah, paling nyaman bagi kita selain daripada Allah Ta'ala? Tidak ada. Kita sibuk mengejar makhluk. Tangkap rajanya. Pegang kau punya raja, kamu dapat pasukannya, kamu dapat panglimanya, kamu dapat jenderalnya. Dapatkan Allah, kau dapatkan segalanya. Kau tinggalkan Allah, kau ditinggalkan segalanya. Karena ini sumpah alam semesta. Alam semesta bersumpah demi Allah akan berkhidmat kepada Nur Muhammad. Orang-orang yang memesrakan, orang-orang yang memusyahadakan Nur Muhammad kepada dirinya, maka dia akan menjadi raja di dunia, dia akan menjadi raja di akhirat. Ini kenapa? Itulah Allah wali. Allah tu wali. Allahu wali. Allah wali
lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan menjadi terang, daripada alam ghaibul ghuyub menjadi terang. Jadi orang-orang yang ulama kita tidak menyinggung ulama, kita juga taat kepada ulama. Tapi ulama yang mana dulu nih? Ulama tuh ada ulama setan, ada ulama Allah. Wali juga ada dua nih. Wali yang mana nih? Wali setan, wali Allah. Wali murid ada juga itu. Wali kelas ada juga, wali kelas. Deng Rusadi, wali kelas. Maka perlu diperhatikan semua. Tidak kita menelan mentah-mentah. Apa tujuan kita sebenarnya? Untuk apa Allah adakan itu? Kalau hanya sholat, kalau hanya berpuasa, kalau hanya ibadah, malaikat sudah cukup, bro. Ada malaikat itu berdiri terus, ada malaikat sujud terus, ada malaikat rukuk terus, ada malaikat bertasbih terus. Makanya kenapa? Kenapa? Selain daripada ma'rifatullah, selain daripada ingin mengenal dirinya di luar dirinya, ingin melihat dirinya di luar dirinya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala jadikan apa? Sebagai khalifah. Apa tuh khalifah tuh apa? Pengganti Allah. Jangan sampai kita ini dijadikan Allah Ta'ala menjadi khalifah, tapi kita ini malah menjadi perampas, merampok Allah, merampok sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala jadikan Adam dan anak cucu Adam untuk menjadi khalifah, untuk menggantikan Allah di dunia, untuk menggantikan sifat rahmannya Allah, untuk menggantikan sifat rahimnya Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang pengasih, kelihatannya kita yang mengasihi orang, kelihatannya kita menyayangi orang. Jangan kau akui itu sifat Allah. Kelihatannya kita yang memberi rizki orang, bukan. Kelihatannya kita yang memberi pakaian orang, bukan. Inilah perampok. Ketika kamu akui, siap-siap waquduhan nas wal hijarah. Manusia itu membakar api neraka. Kalau seperti itu, maka jangan jadi manusia. Wih, kenapa bisa begitu, Mas? Jangan jadi manusia. Manusia itu apa? Manusia itu bukan jasmani rohani, itu insan. Manusia, makanya dikatakan an-nas itu beda dengan insan. Insan itu rahasia Allah. Kalau manusia, hewan diberi akal. Apa bedanya kita dengan hewan? Coba lihat itu zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Anunya ini apa namanya? 4 unsur di dalam hewan tuh ada. Manusia ada juga 4 unsur. Apa? Api, angin, air, tanah itu ada di hewan itu. Kita juga ada. Apa bedanya? Akal rabbaniyah, bukan akal hewan. Apa bedanya? Manusia mengandung rahasia Allah, zat Allah. Maksudnya mengandung rahasia zat Allah. Jadi jangan main-main. Dunia ini memang permainan, tapi bukan untuk main-main. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku, mungkin terlalu lama. Mohon maaf semuanya. Ya mudah-mudahan kita semua, ini bahasa syariat kita ya. Karena kalau tidak diucapkan kita, ada dia, ada antum, ada huwa, ada gimana-gimana, tidak bisa kita ngomong. Jadi ini bisa diucapkan kalau dalam keadaan belajar. Tapi kalau di luar pelajaran tidak perlu lagi kita bicarakan banyak-banyak, apalagi sampai bergeser. Tapi untuk meningkatkan jazbah, bicarakan tentang kebesaran Allah, bicarakan tentang agungnya Allah, bicarakan tentang ketauhidan Allah. Itu bagus untuk meningkatkan iman. Seperti mana baginda Nabi SAW dan para sahabat, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qul aksiru min qawli la ilaha illallah. Itu cara untuk memperbarui iman kami. Bagaimana ya Rasulullah? Katanya perbanyak ucap la ilaha illallah. Di sini ulama bagi tafsir. Ada yang mengucap la ilaha illallah, ada juga membicarakan tentang tauhid. Ini mengundang jazbah, kemantapan dalam iman. Kalau iman tidak ada, iman kurangan, amal itu tidak diterima, bos. Secara hakikat ma'rifat itu tidak ada. Kenapa? Kita rampas haknya Allah. Sementara Allah itu 20 sifat Allah itu ada sifat ma'ani, kudrat yang berkuasa Allah, irada yang berkehendak Allah, ilmu yang tahu Allah, hayat yang hidup Allah. Apa lagi? Ladongo. Ini kepada diri saya ya.
sama yang mendengar Allah, tapi kita mengaku mendengar. Nah, basor yang melihat Allah Ta'ala, tapi kita selalu mengaku kita yang melihat. Yang berkalam, siapa yang berkalam? Itu sifat siapa itu? Sifatnya Allah. Apa sifatnya manusia? Hah? Adam toh. Apa artinya Adam? Tidak ada labaga. Apa artinya Adam? Adam itu tiada, makanya dinamakan dia Adam. Ladongo. Ini kepada saya ya, bercanda sambil bercanda santai. Jadi mungkin begitu saudaraku, mudah-mudahan dirahmati Allah. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.